Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggraini dengan NIM 250410703776. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama tentang Asbabun Nuzul Quran, materi kedua tentang Jam'ul Quran, materi ketiga tentang ilmu tajwid dalam surah Al-Insyirah dengan dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Selamat menyaksikan. Ayo kita kembali ke materi yang pertama, yaitu Asbabun Nuzul Quran. Apa itu Asbabun Nuzul Quran? Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yaitu kata pertama asbab yang berarti sebab-sebab dan nuzul yang berarti turun. Jadi secara bahasa Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara istilah, Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau surah kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat bahwa tidak semua ayat itu termasuk Asbabun Nuzul, karena ada ayat yang turun karena inisiatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa penting untuk mempelajari Asbabun Nuzul? Yang pertama, untuk memahami makna ayat secara tepat. Yang kedua, yaitu untuk menghindari kesalahan dalam membuat hukum. Yang ketiga, yaitu supaya kita tahu hikmah atau alasan dibalik turunnya aturan yang Allah berikan. Para ulama berkata, dengan memahami Asbabun Nuzul membuat kita lebih memahami Al-Quran secara mendalam. Contoh ayat Asbabun Nuzul yaitu pada surah Al-Isra ayat 85. Ketika itu, para kaum Yahudi Madinah berkumpul dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad tidak akan bisa menjawab dan berharap agar keyakinan umat Islam goyah. Ketika pertanyaan itu disampaikan, Nabi Muhammad SAW diam sejenak menunggu wahyu. Lalu turunlah surah Al-Isra ayat 85 yang menjawab bahwa ruh adalah urusan Allah dan manusia hanya tahu sedikit tentangnya. Jawaban ini singkat, tapi membuat kaum Yahudi tidak bisa membantah sama sekali. Safa dan Marwah adalah dua bukit di dekat Masjidil Haram. Di zaman jahiliyah, di atas kedua bukit tersebut ada patung berhala bernama Isaf dan Naila. Dahulu patung itu disembah oleh kaum-kaum musyrik pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, para sahabat merasa malu dan juga ragu untuk melakukan syai di tempat tersebut karena takut dianggap mengikuti orang musyrik dahulu yang beribadah di sana. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 158 yang menegaskan bahwa Safa dan Marwah adalah syiar Allah dan syai di antara keduanya adalah sikap yang mulia dan sah, bukan mengikuti kaum musyrik sebelumnya. Jadi teman-teman, Asbabun Nuzul bukan sekedar sejarah, tapi ia membuka pemahaman kita secara mendalam tentang Al-Quran. Selanjutnya kita akan ke materi yang kedua, yaitu Jam'ul Quran. Apa sih Jam'ul Quran itu? Jam'ul Quran secara bahasa adalah menghimpun atau mengumpulkan Al-Quran. Hal ini memiliki dua makna. Yang pertama, yaitu menghafal Al-Quran di dalam dada atau hati. Yang kedua, yaitu menuliskan dan membukukan Al-Quran secara resmi. Proses pengumpulan Al-Quran tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui 3 fase. Fase pertama yaitu pada fase Nabi Muhammad SAW, fase kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, fase ketiga yaitu pada fase Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu fase Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang mendapatkan ayat pun langsung memanggil para sahabat dan mengajarkannya. Para sahabat yang diajarkan pun langsung menghafal ayat yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad menunjuk sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Salah satunya ada Zaid bin Sabit. Mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di atas apa saja, seperti pelepah kurma, tulang belulang, batu tipis, dan juga kulit hewan. Tapi tulisan ini masih berserakan dan belum dibukukan. Fase kedua yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sekitar tahun 12 Hijriah terjadi perang Yamamah yang menggugurkan 70 hafiz Al-Quran sebagai syuhada. Melihat banyak hafiz yang gugur, Umar bin Khattab merasa khawatir dan meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk segera membukukan Al-Quran dalam satu mazhab.
Awalnya Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan hal ini. Tapi akhirnya dia setuju dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan tersebut. Zaid bin Sabit bekerja keras mengumpulkan semua tulisan Al-Quran dengan syarat terdapat 2 saksi. Hasilnya adalah 1 mushaf yang disimpan oleh Abu Bakar, lalu berpindah ke Umar, dan berlanjut ke Hafsah binti Umar. Fase ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai daerah, sehingga muncul permasalahan baru, yaitu umat Islam berbeda-beda dalam membaca Al-Quran, sehingga saling menyalahkan satu sama lain. Hudzaifah bin Yaman melaporkan masalah ini kepada Utsman. Utsman pun membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan ketiga sahabat lain. Mereka menyalin mushaf dan menjadi beberapa naskah dan mengirimnya ke kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan juga Basrah. Mushaf-mushaf yang tidak sesuai pun dimusnahkan agar umat Islam bersatu dalam membaca Al-Quran. Inilah yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani yang menjadi standar Al-Quran hingga saat ini. Kita ke materi yang ketiga, yaitu hukum tajwid dalam surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh. Yang pertama yaitu izhar safawi, karena terdapat mim mati bertemu dengan nun yang harus dibaca dengan jelas. Alam nasroh. Yang kedua yaitu huruf roh yang berharokat fathah, maka dibaca tafkrim atau tebal. Laka sodrok. Hukum tajwidnya qalaqalah sugro, karena terdapat huruf zal mati, maka memantul ringan. Wa wada'na. Hukum tajwidnya matobi'i, karena ada huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kawizrok. Hukum tajwidnya ikfa, karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf ikfa, yaitu kaf. Cara bacanya dengung dan samar-samar, ditahan sekitar 2 harokat. Alladhi. Hukum tajwidnya matobi'i, karena huruf ya bertanda kasroh. Panjangnya 2 harokat. Qada zohrok. Hukum tajwidnya ikfa, karena nun mati bertemu dengan huruf ikfa yaitu kaf, maka dibaca dengung dan samar-samar 2 harokat. Wa rafa'na laka zikrok. Hukum tajwidnya matobi'i, sebab nun bertanda fathah bertemu dengan huruf alif, maka dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Kemudian huruf ro dibaca tafkrim atau tebal, alasannya karena bertanda fathah. Fa'inna. Hukum tajwidnya gunnah, cara bacanya didengung sekitar 2 harokat. Ma'al usri. Hukum tajwidnya alif lam qamariyah, karena alif lam bertemu dengan ain. Cara bacanya jelas. Huruf roh yang dibaca tarkik atau tipis, karena roh di sini berharokat kasroh. Yusroh. Hukum tajwidnya mat iwat, karena huruf roh berharokat tanwin dan diwakafkan. Maka cara bacanya tanda tanwin dihilangkan, diganti dengan kasroh dan dipanjangkan dengan 2 harokat. Inna. Hukum tajwidnya gunna, karena nun mati bertasdid. Cara membacanya yaitu dengan dengung dan ditahan sekitar 2-3 harokat. Ma'al usri. Hukum tajwidnya alif lam qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya jelas. Yusroh. Hukum tajwidnya mat iwat, karena huruf roh berharokat tanwin dan diwakafkan. Cara bacanya tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan fathah dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Faiza farogta. Hukum tajwidnya matobi'i, karena fathah yang diza bertemu dengan alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Huruf roh dibaca tafkrim atau tebal, karena bertanda fathah. Fasob. Hukum tajwidnya ikfa, karena nun mati bertemu dengan huruf ikfa yaitu sod. Cara bacanya dengung, samar,
dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian ada qalqalah kubro, karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukun berada di akhir kalimat. Cara bacanya memantul dengan keras. Wa ila rabbika. Hukum tajwidnya matobi'i karena terdapat fathah berdiri, panjangnya 2 harokat. Lalu ada huruf roh, dibaca tafkrim atau tebal karena roh berharokat fathah. Farob. Huruf roh dibaca tafkrim atau tebal karena disukun oleh huruf yang berharokat fathah. Farob. Hukum tajwidnya qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah atau ba yang sukun asli. Dibacanya memantul keras.